warahmatullahi wabarakatuh. Bersama saya rekan Kang Haris. Video kali ini akan membahas tentang gurah mata, manfaat dan caranya. Nah, gurah mata ini banyak sekali manfaatnya. Intinya pada gurah mata itu bagaimana caranya untuk mengeluarkan air mata. Ya, untuk menangis. Karena sebenarnya menangis itu adalah sehat untuk mata. Karena air mata itu termasuk adalah pertahanan diri bagi mata. Ketika ada benda sesuatu yang masuk atau sesuatu yang menyakiti, maka otomatis kelenjar air mata akan mengeluarkan cairan, yaitu berupa air mata. Yang mana air mata ini akan melembabkan, membasahi mata, juga mengeluarkan kotoran yang ada di dalam mata. Oleh karena itu, menangis adalah sehat. Menangislah, karena menangis itu bagus buat mata. Terutama di sepertiga malam, bermunajat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sehatnya lahir batin, seperti itu. Lalu bagaimana dengan gurah mata? Yang di kalangan terapis ataupun para tabib dan lain-lain. Gurah mata itu banyak berbagai macam model dalam artian bahan-bahannya. Ya, terutama yang kebanyakan adalah menggunakan daun kitolot. Daun kitolot itu seperti ini. Nah, ini daun kitolot. Ya, bentuknya ini banyak di pinggir jalan. Di got-got, di pinggir jalan, dekat-dekat yang dekat got itu pinggirnya biasanya banyak, atau di tembok-tembok, rumputan, nah seperti ini. Bunganya warna putih. Ini masih kuncup karena saya ambil pada malam hari. Kalau siang hari terbuka itu putih warnanya. Bisa searching di Google juga seperti apa. Nah, ini banyak ditemukan di Indonesia, banyak sekali. Ini biasa digunakan untuk obat katarak dan lain-lain. Jadi memang secara ini diteliti memang banyak kandungan yang bermanfaat seperti antibakteri dan lain-lain. Cuman di sini memang ada getahnya ini beracun sebenarnya. Nanti bagaimana cara memanfaatkannya saya akan memberikan tutorial ya caranya. Yang kedua bisa dengan madu, bisa juga dengan kombinasi ya. Ada sahabat saya teman yang ngomong pernah ada tabib katanya. Itu menjual obat itu madu dicampur dengan ini. Harganya 180.000 botol kecil obat mata itu, isinya madu campur hanya ini, itu bisa 180.000. Ya, kalau saya biasanya kalau ada orang yang butuh minta digurah mata, saya tidak menpatok, terserah seikhlasnya. Ngasih 5.000 diterima, ngasih 20.000 diterima, ngasih 50.000 diterima. Kalau mengucapkan terima kasih aja ya nggak masalah. Bahkan kadang-kadang saya gratis gitu ya, ada siapa yang matanya gatal saya berikan. Jadi intinya membantu pada sesama. Nah, adapun secara medis ini masih perlu dikaji lebih dalam lagi. Tapi untuk fakta dalam artian pengalaman dan juga tajribat-tajribat ya yang biasa dibuktikan memang banyak manfaatnya daun kitolot ini. Dan memang secara lab juga memang banyak ada antibakteri dan lain-lain yang memang bagus buat mata. Dan ini sangat perih kalau terkena mata. Bagaimana memanfaatkannya? Simak video ini baik-baik. Dan maharnya adalah subscribe begitu. Supaya channel ini bisa lebih berkembang lagi. Nah, simak ya. Oh iya, sebelum kita menyimak bagaimana cara mengolah daun kitolot, bisa daun, bisa bunga ya. Bunganya juga bisa. Bunganya maupun daunnya bisa digunakan untuk gurah mata. Nah, selain itu apabila hanya seperti mata kemerahan, gatal-gatal, itu bisa menggunakan kalau memang repot bisa dengan singkat ya, ada tekniknya yaitu tiupan. Ada nyebutnya tiupan barja lah, tiupan api lah dan lain-lain. Padahal itu hanya sebuah teknik ya ataupun trik. Itu ketika kita meniup kepada mata orang, gitu. Itu matanya perih gitu tuh. Itu nanti insya Allah akan saya berikan bagaimana caranya. Itu semata-mata untuk mengeluarkan air mata begitu. Gurah mata itu mengeluarkan air mata. Nah, apabila misalkan bagaimana kalau pakai insto obat mata ya itu nggak apa-apa, bagus. Misalkan kita naik motor kan kadang perih, aduh ini kan ada debu segala macam, pakai insto obat mata biasa nggak apa-apa, nggak masalah. Seperti ini misalkan nggak masalah. Nah, atau pakai madu seperti ini. Madu itu, nah madu seperti ini isinya madu murni. Jadi madu itu atau kita punya madu
tetesin ke mata nggak apa-apa, sama perih juga. Bisa juga setelah kena ditetesin madu dibilas dengan air infus. Air infusan itu ditetesin itu setelah ini kan tetesin madu, pas ngetesinnya gini, matanya ke sini tetesin belah sini, matanya sini tetesin belah sini. Kalau mau dua sebenarnya cukup satu, mata ke sini kiri tetes, atau di ini tetesin sini ya, yang satunya mata ke sini. Nah, jadi yang tidak pas hitam-hitamnya, tapi dikenakan yang putih-putihnya tuh, di putih-putih mata ini, itu yang dikenakan, tidak di pas bola mata hitam retina, bukan, tidak di retinanya tapi di hitam-hitam, karena setelah di sini dia akan kita perih tuh kayak kedip-kedip. Nah, ini akan merata ke seluruh mata dan menyebabkan perih dan keluar air mata. Ini yang mengeluarkan berbagai kotoran-kotoran air mata ini, dan juga ditambah manfaat dari kandungan zat tersebut baik madu maupun daun kitolot. Kalau kitolot tuh panas dan perih seperti itu. Nah, ini informasi. Nah, nanti simak videonya itu dengan cara tiupan. Nanti di akhir video saya beritahu caranya seperti apa. Caranya seperti ini. Ini daun kitolot. Nah, ini daun kitolot. Nah, ini adalah tulang daun. Tulang daun ini mengandung getah. Getah ini beracun ya. Oleh karena itu, siapkan mangkok atau piring, lalu siapkan air anget, air panas atau air anget. Nah, lalu ditaruh seperti ini. Nah, setelah itu pakai sendok, pakai sarung tangan boleh, atau misalkan nggak pakai sarung tangan nggak apa-apa karena ini mengandung antibakteri, jadi kuman juga mati. Pegang begini, lalu pakai kuku bagian luar kita inikan tuh. Ya, terlihat kan? Terlihat. Sampai semuanya berubah seperti ini. Tuh. Pakai kuku bagian ini. Bagian ini punggung kuku di garuk-garuk sampai ditahan ininya. Boleh pakai sendok tapi bagian belakang sendok. Jangan sampai robek. Jadi boleh pakai belakang sendok itu, atau pakai kuku belakang boleh. Digini-giniin. Tuh. Nah, seperti ini. Lihat. Tuh. Ini sarinya sudah keambil. Tuh, seperti itu. Yang tulang-tulangnya tidak perlu. Cukup bagian daunnya aja. Sementara tulang-tulang daun tidak perlu dikerok-kerok karena itu mengandung getah, yang mana getahnya kurang bagus. Karena ada sebagian pendapat ini mengandung racun bagi getahnya. Tuh, seperti ini. Jadi seperti ini. Terlihat ya. Serut, serut, serut. Pakai belakang kuku ini. Searah, satu arah, jangan bolak-balik. Di garis seret, seret gitu. Seret, 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 seret. Tuh. Sampai seperti ini.
Kalau dari sini nggak ada perubahan, tapi terlihat di belakang sininya. Tuh sampai berubah kayak gini semua. Gini-giniin ya. Gitu-gitu. Nah, udah. Ini airnya, otomatis semua air ini akan sudah mengandung daun kitolot ini. Apabila diteteskan di mata itu sangat perih. Kita kenakan ke mata itu rasanya perih sekali. Dipakainya setiap pagi dan sore boleh. Pagi dan sore setetes mata. Ya. Mata satu tetes, mata satunya satu tetes. Pagi dan sore bagus. Bagi yang katarak, bagi yang memiliki bagaimana buat min plus? Kalau minus dan plus itu belum terbukti secara ilmiah. Ya, tapi boleh dicoba. Ini perih nih. Ini kan mengandung daun kitolot. Boleh seperti itu. Boleh juga ini direndam pakai air panas. Nah, cuman itu kurang efektif. Alangkah baiknya setelah direndam kita bantu seperti ini. Jangan dikucek-kucek kayak gini. Kalau dikucek-kucek kayak gini sebenarnya itu nanti getahnya juga ikut nyampur di sini. Itu kurang bagus. Tapi ada juga yang dirobek-robek, diseduh gitu ya, maksudnya diangetin, diambil sarinya ya. Boleh saja, tapi lebih bagus seperti ini. Ini metode yang menurut saya lebih aman. Memang tidak diajarkan ini ya. Tuh seperti ini. Karena kita mengambil sari pati daripada daun ini. Sementara tulang daunnya tidak perlu. Karena mengandung getah. Getahnya kurang bagus. Jadi begini aja tuh. Serut, 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 serut. Seperti itu. Nah itu tutorial cara memanfaatkan daun ini. Begitupun dengan bunga. Bunga juga di ini aja langsung. Direbus. Airnya itu boleh. Atau direndam air panas. Nggak dikucek-kucek nggak masalah daun mah. Nah, kalau bunga maksudnya. Kalau bunga itu dikucek-kucek masukin ke air panas. Kalau daun seperti ini. Tapi yang lebih bagus daun daripada bunganya. Seperti ini. Caranya. Nah, ini airnya obat. Boleh juga air ini nanti dicampur dengan madu. Madu, misalkan madunya 5 mili, ini 1 tetes boleh. Ataupun madunya misalkan seukuran ini. Seukuran ini madunya. Lalu ditetes campur dengan air beberapa. Misalkan madunya segini, air ininya segini. Boleh. Ya, jadi hanya seperempatnya lah. Jangan sampai setengahnya, seperempat atau di bawahnya. Campuran air kitolotnya dengan madu. Boleh, ini namanya kombinasi sinergi ya boleh. Boleh juga pakai kitolot cukup madu-madu aja, madu murni dan madu-madu murni boleh, mau kitolot boleh. Boleh juga dipadukan antara madu dan kitolot digabung. Jadi kayak tadi seperempatnya ini air daun ini. Selebihnya adalah madu, boleh. Tutorial cara mengambil saripati daun kitolot yang baik buat gurah mata. Jadi gitu kalau diteteskan di mata itu perih luar biasa, perihnya panas ya. Tapi hanya beberapa menit, 2-3 menit akan hilang begitu. Jadi efeknya hanya untuk mengeluarkan air mata. Nah, bagaimana dengan tiupan yang seperti video sebelumnya saya tunjukkan? Itu adalah teknik ya. Caranya daun kitolot ini kita remas-remas atau pakai tangan kita gini-gini. Tuh, usek-usek aja, usek-usek sampai ininya hancur atau sampai keambil saripatinya. Nah, berarti tangan ini ada kandungan daun kitolot. Nih, ini ada bekas tadi megang-megang gini, remek-remek gini, remes-remes gini. Ini mengandung daun kitolot matanya. Lalu dipegang mata gini. Nah, dipegang. Bagaimana terserah teknisnya. Ketika mata ini membuka mata ini, otomatis ini akan menyentuh bagian sini. Apalagi kalau tersentuh bagian dalam mata yang putihnya atau yang merah-merah mata ini. Kan dibuka gini kan? Gitu. Dibuka gitu tuh. Ini dikenain di sini atau disentuh. Terus sini. Lalu dilepas. Tuh perih tuh. Perih. Ini kita suruh melek, tahan melek. Aduh, kita nggak bakal kuat. Nggak apa-apa, melek lagi, tahan lagi. Jadi boleh kedip-kedip juga. Kalau kedip itu mempercepat kedip-kedip, cukup, melek, tahan, aduh, merem lagi.
tahan, merem lagi, seperti itu. Jadi tahan-tahan, usahakan ditahan matanya, tahan 10 detik, nggak bakal kuat, ya cukup, jangan dipaksakan kepada klien atau pasien kita. Alangkah baiknya siapkan tisu. Perih ini. Tahan. Aduh. Nah, gitu. Nah, ini tidak perlu diusap matanya, biarin air matanya keluar. Tahan, jadi nanti udah di akhir baru kita usap. Atau kalau memang buat pelayanan boleh sembari kayak gini kita usap-usapin pakai tisu air matanya. Kadang-kadang air mata ini mengandung kotoran-kotoran, belek dan lain-lain. Nah, seperti ini. Nah, nanti setelah itu hanya semenit udah hilang efeknya. Tapi masih ada kerasa sedikit-sedikit. Nah, itu nanti hilang dengan banyaknya air mata yang keluar. Lalu kita usap pakai tisu ya yang sopan yang bagus, pakai tisu yang bersih. Kalau ini kan nggak bawa tisunya, jadi gini aja tuh. Bersih pelan-pelan gitu. Gini lagi ke pasien, gini lagi pakai tisu ya. Ini mah cuma lagi darurat aja. Pakai tisu lebih sopan, lebih bagus, adab. Nah, nanti tisu warna putih tuh biasanya ada kotor-kotoran yang keluar juga. Nah, itu tutorial gurah mata. Gurah mata itu untuk mengeluarkan air mata. Bagaimana kalau misalkan lagi boleh ditambah lagi. Nih, digini pegang lagi tiup. Waduh, perih. Ini udah satu mata masih ada ini. Bisa ke 5 orang, 6 orang mata. Tapi alangkah higienis supaya tidak menularkan penyakit apa gitu ya kan. Karena bisa ditularkan dari mata. Air mata ke air mata tidak kan bisa menularkan penyakit kayak corona dan lain-lain. Itu cukup satu orang. Apabila mau ke orang lain, kita bilas pakai tangan, pakai sabun dulu, lalu kita ini lagi seperti itu. Pegang tiup. Gitu. Atau misalnya ditaruh di kantong. Nanti ada yang ini anak murid yang badung. Sini matanya tiup nih. Gitu tuh. Wow, perihan matanya. Tapi itu sih bagus buat mata sebenarnya. Atau pakai tadi tetesan air ya boleh. Tetesan air diginiin terus perih. Nih barusan udah ini kan, boleh nggak ditambah lagi? Boleh, silahkan. Nanti air matanya keluar lagi. Boleh 2-3 kali dalam waktu yang misalnya diberes sekali nih. Ini udah beres nih ya. Kita tambahin lagi. Nanti kok air mata lagi. Ditambahin lagi boleh. Tapi jangan berlebihan ya karena khawatir banyak air mata yang keluar ya kurang bagus juga, tapi nggak apa-apa. Cukup 2-3 kali pengulangan. Kalau 4-5 kali tidak perlu berlebihan. Cukup 2-3 kali aja atau sekali cukup. Nah, seperti itu tutorial dari saya. Semoga bermanfaat. Insya Allah saya akan berbagi ilmu yang lainnya. Ya, tetap maharnya adalah subscribe atau tekan bel juga. Seperti itu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.